Hai Kak Semada, selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol asik alumni Semada. Dengan saya, Lydia Sekar 2007 dan rekan saya, Windows 93. baik selamat datang Mas Setio Wibowo. Kami kedatangan tamu kehormatan yaitu Mas Setio Wibowo dari alumni 70. Apa kabar Mas? Ya, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang di studio kecil. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya itu sekretariat dan Iya. dilatih kembali studionya untuk podcast. Bagus. Bagus ya? Bagus. Baik. Monggo Rizka. Baik Mas Setio, Iya. Mas Setio dulu pernah menjabat sebagai Ketua IKA Semada 2 periode. Iya. Apa saja yang telah dilakukan selama itu untuk IKA Semada maupun untuk sekolah? Oke, terima kasih. Sebenarnya karena posisi saya di Jakarta ya, agak susah untuk melakukan aktivitas yang menyeluruh di kelas Semada ini. Jadi hanya teman-teman yang berdiri yang menjalankan. Yang pertama kita lakukan adalah mendirikan alumni peduli. Alumni peduli itu tahun 2009. Jadi itu pada waktu kita reuni pertama ya di Cibubur. Sampai sekarang sudah lebih dari 80 orang yang kita biayai di dalam program itu. Jadi ada yang lulus kita biayai itu sekarang jadi donatur tetap. Ada contohnya Mas Amina ya, itu sudah jadi pengusaha besar sekarang, ada di Jogja. Jadi adik-adik kita yang lulus kemudian dia disupport oleh alumni. Iya, betul. Sekarang gantian mereka Mensupport, ya. untuk mensupport Ya, adik-adiknya. ada panitianya yang di sini yang menseleksi. Yang di sini itu Iya. beberapa orang, jadi nanti menseleksi ini benar-benar prestasinya bagus dan itu dari kalangan orang tua yang tidak mampu. Dan itu sampai sekarang jadi legacy jenengan gitu berarti Mas kepengurusan. Nah, Itu kayak lanjut sampai hari ini ya. sampai hari ini masih kita banyak yang sudah lulus sampai dari terakhir itu sekitar 80 orang yang kita sudah biayai. Iya. Ada donatur tetapnya, ada donatur yang sifatnya inisiatif gitu ya. Jenengan kan sejarahnya kan berarti 2 kali kepengurusan yang saya. Dua periode, iya. Berarti kan kebetulan waktu itu kan saya juga ikut di Munas pertama yang di Indonesia waktu itu lebih awal itu ya. Tapi kan juga mengikuti apa yang sudah yang berikan Berarti kenal pertama saya kenal pas pinter di situ ya? Iya, kami saya belum Berapa itu? itu berapa ya Mas? 2011. Iya, 2011. Jadi berkali-kali lihat tuh proses pemilihannya menyenangkan di orang waktu itu kan memang Iya. adik-adik juga ternyata juga memilih menyenangkan gitu. Iya. Gitu. Terus Mas, apa Terus yang kita lakukan waktu itu masih Bu Herlin ya. Oh, Bu Pak Bambang atau Pak Bu Herlin Gron ya? Wahid duluan. Bu Herlin ya. Terus waktu itu komunikasi dengan saya. Ini dari SMA lain Ya. ada mobil operasional. Kita SMA 2 nggak punya. Ini Mas Setio kita bisa mewujudkan mobil lagu ya, kita bantu. Waktu itu kita urunan beberapa alumni kita bantu untuk mewujudkan mobil itu Panther. Waktu itu masih ada Sampai sekarang kan Sampai masih difungsikan. Iya. Masih terlihat masih bagus bagus ya. Oh, syukurlah kalau Iya. memang bermanfaat ya. Iya. Sangat bermanfaat. Ya, terus di 2014 kita bakti sosial ada letusan gunung Kelut. Nah itu Paling besar itu Mas. paling besar ya. Besar ya. Secara besar. Iya, saya datang itu waktu itu. Luar biasa. Iya, Jadi melibatkan seluruh pengurusan. melibatkan seluruh pengurusan. Pada kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial. Terus ada biasalah kita masak segala gitu ya. Terus buka puasa bersama segala gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi tidak terlalu banyak Ya. dengan hal-hal yang sifatnya itu periode setelah saya gitu. Iya. Periode setelah saya mungkin banyak kegiatan karena waktu itu kan sudah post up segala sudah aktif. Iya, betul. Iya. Sudah mulai. Zaman saya post up masih belum terlalu aktif, ada, ini tidak terlalu banyak Belum terlalu. aktivitasnya ya. Iya. Saya itu masih tidak ada ini. Yang mewakili dari IP lah Mas, jadi di pengurusan mendengarkan itu juga ucapkan terima kasih kalau itu sudah mendengarkan selama ini karena kan setahu kami itu
IKAS sama ini kan organisasi sosial, organisasi yang artinya kan non-profit. Cuman kan yang kita pahami itu pengurus, apalagi kita lah itu, kalau kontribusinya mohon maaf itu tombol bisa. Ya, yang kita pahami ya, kayak itu sudah suatu kewajiban kami kan membantu kan, membantu dari kita itu ya mereka sharing bantu sana kemari ya. Ada waktu itu pasti ada Mas Bambang, yang saya kontak gitu kan, dari mereka. Jangan sampai kita tertinggal dengan sampah yang lain. Ada itu jadi teladan di pengurusan di luarnya di cabang AI. Ya, kayak ini kayak juga betul. Sekali itu kan program yang belum pernah sharing seperti ini ya, sekretariat. Iya, betul. Baik, Mas, terima kasih. Itu kalau nggak salah di masyarakat lokal itu di Lamongan itu pernah saya tangani ada 42 pohon mangga. Oh, gitu. Yang di pinggir-pinggir itu ya? Masih ada. Itu 42 spesies pohon mangga. Oh, berarti pilihan ya? Iya, sama Sekali satu jenis itu enggak. Itu ada itu sumbangan dari Mas Dr. Sri Sudaryono ya. Beliau kan kepala BPPT tanaman pembudidayaan gitu, bukan? tanaman kayu hortikultura itu. Iya dari sana Disumbangkan. disumbangkan ke sepak bola itu ada beberapa spesies yang sudah langka. Kalau tidak sudah punah, itu di sini ada spesiesnya. Saya nggak tahu jenis langka apa. Tapi mudah-mudahan masih ada. Sebenarnya masih ada. Iya. Tapi masih Tapi ya ada. di pinggir-pinggir itu masih Pinggir ada. pinggir Pinggir lapangan. Iya, pinggir lapangan seperti itu masih ada. Iya. Baik, Mas. Mungkin lagi terima kasih untuk interviewnya. Apalagi sekarang kan kita pengen baca ceritanya dari dengan sebagai pengusaha atau rival. Nah, itu kan sedikit prolog, Mas. Bagaimana namanya Yudhana Usaha? Kenapa memilih bidang usaha yang mungkin banyak orang yang apa seperti angin, jadi seperti apa? Ini sebenarnya saya awal dulu ya. Saya pertama awal. Saya yang memilih bidang usaha. Pertama kan orang tua saya itu orang tua itu petani waktu itu petani tebu, dan lahannya itu tidak terlalu luas. Maksudnya itu terbagi beberapa bidang gitu. Saya itu terus memilih teknologi pertanian. Saya pikir dulu teknologi mengenai budidaya yang itu teknologinya akan dibuat supaya lebih efisien Di pengolahannya. di pengolahannya. Makanya saya nggak memilih fakultas pertanian, tapi fakultas teknologi pertanian. Waktu itu adanya di UGM dan di IPB. Cuma dua itu IPB. Berarti benar-benar yang di Mas. Saya ambil jurusan teknologi. Saya pikir teknologi untuk rekayasa supaya itu berhubungan dengan efisiensi pertanian. Ternyata ada teknologi yang dimaksud adalah teknologi hasil pertanian. Jadi saya memilih itu. Saya waktu itu masih ada sarjana muda ya. Saya sarjana muda itu kira-kira tahun 81 ya. Untuk sarjana muda, saya lamar di fakultas saya sebagai asisten dosen. Asisten dosen lulus sarjana muda ya. Dulu ada tingkat sarjana muda setelah 135 SKS. Oke. Saya jadi asisten dosen, golongan waktu itu di PNS saya 2B. Ya, jadi asisten dosen di kimia di praktikumnya. Awalnya itu ya. Awalnya di situ di praktikum biokimia itu, kemudian setelah saya lulus S1 sarjananya itu, terus yang kasih saya lupa. Nah ini mau menyesuaikan ketika susah. Terus ada tawaran dari salah satu perusahaan seperti minyak goreng, itu namanya PT Sumber Beras waktu itu di Jakarta. Kalau dulu saya ganti saya per 18.000 di golongan 2B itu, ini hasilnya menaik 160.000. Kali lipat. Tahun 80-an. Tahun 82. Ya sudah, saya pergi di sana. Cuma masalahnya setelah saya jadi sana itu di perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu kerjanya dari jam 7 sampai rata-rata jam 7 sampai jam 8 malam. Iya, dulu pegawai negeri kan santai. Santai sekali. Iya, wah oke lah. Saya
kerja dari jam 7 kan jam 7 ini. Oh. Kami pabrik 24 jam jalan terus. Jalan terus. Saya waktu itu dari QC. Iya, Jadi quality. Kalau ini kontrol, walaupun saya manajer, tapi tetap sampai QC. Iya. QC-nya. Dari jam 7 sampai jam 7 malam, saya akan berat aja. Biasanya saya di satu kali kayak begitu, di rumah juga waktu tahun ini kalau Iya. tadi kan ada bapak saya itu hanya mungkin jam 6 atau Beberapa jam jam pagi. jam 8 pagi, terus sore gitu. Nah, itu kan Lalu itu apa? Iya. Apa betah? Oh. Apa betah? Saya Gitu pikir, ya. saya ini kapan di tempat lain? Dapat panggilan untuk wawancara, Iya. tapi saya mau izin, nggak berani. Saya nggak berani. Aduh, ini kan izin. Ya hal, kualitas saya jadi jelek gitu. Iya, iya, iya. Saya ya udahlah. Saya pikir sampai 3 tahun saya begitu terus saya Pernah 3 tahun. saya bertahan. Hmm. Tapi terus saya pikir mungkin ini kalau sawah saya dulu di Desa Talas di Kecamatan Ratiwe, sekarang sawah saya ada di sini. Sini. Berarti saya Harus harus mempertahankan saya di sini. Saya harus mencintai pekerjaan saya gitu loh. Nah, gitu. Jadi itu titik baliknya gitu. Dari pimpinan untuk selalu lebih fokus ke Iya, peran itu. berarti saya harus mencintai pekerjaan saya ini. Hmm. Saya nggak merasa sampai 3 tahun. Jakarta juga begitu kan. Iya. Iya, adaptasinya juga susah ya Mas ya. Dari Jogja yang ritmenya lebih santai. Nah, betul. Slow living, slow living ya. Ke Jakarta yang jam 7 sampai jam 7 Betul, malam. walaupun saya disediakan mes ya, tapi mesnya kan ya mes untuk Iya. istri Anak istri saya ada. saja. Istri saya cuma ngambil saya pulang. Waktu melahirkan saya pertama Iya. sendiri. Oh, Begitu. iya, iya, iya. Terus kemudian dengan seiringnya perjalanan waktu, terus saya tahun 2000 lebih saya incas gitu Iya. sampai sekarang. Oh gitu, oh, siap. Wah, 2000 sampai sekarang berarti hampir 30-an tahun ya Mas. 43 tahun. Luar biasa. Jadi karena itu ada perubahan pemegang saham macam-macam, ya sekarang akhirnya ya saya incas gitu. Dari awal yang berat, kemudian akhirnya memutuskan untuk mencintai. Ya, Akhirnya Itulah, kayak transisinya gitu ya Mas. iya. Jadi santai di Jogja, slow living, Betul. enjoy gitu kan. Kemudian masuk ke Jakarta, perusahaan swasta yang jam kerjanya panjang, Pajak kerjaan panjang, membosankan, melelahkan. lelah. Kalau memang mungkin istilahnya dengan istilahnya tidak bertahan, outputnya juga mungkin naik ya. Betul. Ya, itu perjuangannya. Udah cerita. Belajarannya di situ. Hmm. Ya akhirnya dari beberapa narasumber kan akhirnya apa? Titik baliknya itu mencintai apa yang kita kerjakan. Betul. Itulah Iya. yang harus kita lakukan, apalagi dalam kondisi sekarang. Iya. Apapun itu. Betul. Ya. Baik, Mas, untuk selanjutnya mungkin kita lebih teknis, menggali dari penyenangan Indonesia, tantangan tentang industri minyak goreng dan lain-lain di Indonesia kan banyak hal yang kita pertanyakan. Mungkin di sekarang ada yang bisa dilihat. Baik, Mas Satya. Di Indonesia yang banyak beredar dan dijual di pasar-pasar, supermarket, contohnya adalah minyak sawit. Kemudian disusul oleh minyak kelapa. Pertanyaannya adalah, apa bedanya antara minyak sawit dan kelapa, baik ditinjau dari kualitas, harga, maupun kesehatan? Ya memang ini agak susah saya jawab. Iya. Tapi ya belum. Ini belum itu edukasi. Edukasi, Iya. Bang. Saya memulai dari penanaman dulu ya. Iya. Kalau minyak kelapa itu tumbuh secara alami ya. Jadi kalau Mas Bendot sama Mas Sekar ini jalan-jalan ke luar kota Iya. ya, atau mungkin di dekat-dekat pantai atau di desa, Iya. pohon kelapa itu tidak dibudidayakan secara komersil, enggak, tumbuh alami, Liar mungkin malah ya. ya mungkin malah ini ya betul. Jadi organik. Iya. Organik itu kan tidak dilakukan rekayasa genetik, Betul. tidak dilakukan pemupukan, tidak disemprot api hama, tidak dilakukan macam-macam rekayasa yang membuat itu supaya tumbuh cepat gitu Iya. ya. Dan diambil dari daging buah kelapa. Hmm. Dagingnya ya. Hanya dagingnya yang diproses untuk jadikan kopra itu ya. Betul, daging dengan kopra. Kalau wet proses dengan kopra, Iya. kalau wet proses dengan itu jadi santan dan kilo. Iya. Kalau Dry dry proses pakai kopra itu. Iya. Kalau sawit itu dari penanaman sudah ada Ada ya. rekayasa yang disebut GMO atau GMF
genetically Modification. modification organism. Organism. Ya. Jadi disitulah berbedanya dari awalnya. Ya. Dan sawit itu diambil bukan dari daging buahnya loh ya. Dari keseluruhan. Enggak, rangkaiannya diambil itu dari sabutnya. Jadi Sarinya sabut. sabutnya sawit itu ada minyaknya. Itulah bahan baku untuk minyak goreng sawit. Baru sawit. Ini buahnya itu. Bukan, Oh. bukan buahnya. Baru paham kami. Nah, itulah makanya. Ini kan tidak tahu. Iya, betul. Kenapa kok diambil dari buahnya, sedangkan dari sabutnya, sedangkan buahnya itu ada juga minyaknya, tapi kualitasnya lebih rendah. Oh. Itu namanya kernel oil, tapi tidak dijual di Indonesia. Itu sedikit sekali produksinya. Tapi kalau sabutnya ini besar, Iya. dan sabut itu warnanya masih merah dan itu beku. Minyaknya bukannya minyak cair gitu, Iya. beku. Karena itu ada campuran palmolin dan palmsterin. Iya. Dan ini sawit ini pada waktu diproses, bedanya lagi kita tadi kan dari penyiapan ya, penanaman ya. Iya. Dalam proses, kalau kelapa itu di dalam proses tidak perlu diperlakukan degaming itu penghilangan getah ya. Iya. Itu dengan ditambahkan fosforic. Tapi kalau sawit itu saya harus lakukan degaming dengan fosforic acid. Tadi kan diambil dari sabut. Iya. Iya. Kalau sabut banyak getahnya. Nah, getah ini saya buang dengan penambahan fosforic acid ini. Iya. Terus nanti diproses di dalam akhir proses itu namanya didestilasi, dihidrolisasi, itu timbul yang namanya EBD palm oil atau EBD palm coconut oil gitu ya, Iya. atau coconut bahan bakunya yang hasil produknya itu. Ya. Itu masih beku, dan ini karena sifatnya tidak stabil, sawit ini harus ditambahkan dipakai bukan itu untuk antioksidannya ditambahkan BHT ya namanya, UTHT hidroksi Banyak sekali ya, Bang. Nitritnya itu banyak sekali. ya baru sekali kan banyak. Kalau kelapa tidak banyak, karena kelapa itu kan sudah dari buahnya, Iya. buahnya sudah bersih. Iya. Artinya kan kelapa itu sebenarnya dari proses tradisional bisa dihasilkan, terus kemudian itu aplikasi gitu ya. Mas? Ya, di pabrikasi saya ini hanya untuk FBD tadi, refine, bleach, and deodorize. Jadi di refine, dimodikan, Iya. bleach itu diperbaiki warnanya, Iya. di deodorize itu dibuat baunya. Jadi bedanya sih itu. Lebih pemurnian malah. Lebih pemurnian, jadi prosesnya itu hanya proses pemurnian. Iya. Tidak ada rekayasa untuk Iya, jadi kalau di dunia perdagangan, minyak goreng itu apa sih? Iya. Minyak goreng itu kalau dalam bahasa kita ya minyak goreng sebetulnya. Iya. Di bahasa Inggris kan disebut cooking oil. Di dalam istilah ilmiahnya disebutkan triglyceride. Ya, terus di dalam perdagangan internasional tadi yang saya sebut RBD itu tadi RBD. Cooking oil ya, begitulah. Dan fungsinya minyak goreng itu kan sebenarnya hanya di dalam rumah tangga, Iya. itu hanya sebagai media heat transfer, Betul. ya, Iya. media transfer. Jadi memiliki untuk memanaskan dan Pematang. proses pemanasan. Ya, media heat transfer itu bisa air, Betul. bisa juga pakai udara, bisa pakai sebentar ya, Ya, transfer. Terus bisa pakai kalau di Iria pakai batu kan? Ya. Pakai batu. Oke. Ya begitu. Jadi dia ini dari sumber panas, terus nanti Salurkan ke disalurkan. Cuma keuntungan minyak goreng itu berbagai cita rasanya. Gitu. Betul, Iya, pastinya. Kalau Menambah. media transfernya, media ini transfernya itu air kan digodok. Iya. Malah mengurai rasanya. Kalau medianya itu uap di apa sih? Kukus. Dikukus, steam, ya. Hmm. Kalau medianya angin ya apa namanya? Udara. dibakar. Apa? Air fryer. Air fryer. Iya. Air fryer. Iya.
Tapi memang beda rasanya kalau misalnya ini air fryer atau dia tetap enak digoreng. Kita udah biasa. Sudah terbiasa. Iya. Baik, Mas Setia, selanjutnya beberapa tahun yang lalu pernah terjadi krisis minyak goreng di tanah air, sedangkan di Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Ya. Kenapa kok bisa sampai krisis tuh, Mas? Ya, ini begini ceritanya. Iya, Sekarang itu fungsi minyak goreng itu tidak hanya untuk food, iya. tapi non food itu jauh lebih besar daripada food. Oh, Persentasenya sudah semakin besar. Sebenarnya besar. oh ya. Sekarang produksi CPO, ini kita bicara CPO Iya. karena yang diregulasi oleh pemerintah Videonya. adalah CPO, minyak goreng sawit. Iya. Minyak goreng kelapa ini tidak ada regulasi. Dan itu udah bagus dong mas, malah potensinya di situ kan. Ya, Karena regulasi volumenya yang mungkin mas. betul karena kan sawit ini kan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Iya. Kalau kelapa Makanya ini pemerintah berkepentingan untuk mengatur tadi. ya dan harganya bisa lebih kurang. Ya, baik. Terus. Tadi apa saya lupa? Kenapa kok bisa sampai krisis? Krisis. Oh ya, Ya, krisis. produksi per tahun Iya. CPO di Indonesia itu ada 52 juta ton. Per Yang- tahun 52 juta ton. Ya untuk goreng, untuk Yes. kebutuhan rumah tangga, sekarang itu Mas. hanya sekitar 5,5 juta ton. Oh ya. Sedikit sekali. Berarti Hanya- 10% dong mas. Nggak salah. Iya, 11% lah. Iya, 11%. Ya. Berarti sisanya itu diekspor dan Oh, dijadikan bukan. untuk Gini, saya jelaskan lagi. Terus yang dipakai untuk industri food. Iya. Oh, food Industri food industry itu kira-kira ya sekitar 5 juta ton juga. Oh, 22%. Ya, macam. terus untuk kimia, Iya. itu 3 juta ton ya. chemical industry. Chemical industry. Terus yang paling besar itu adalah untuk biofuel. Biofuel. Ya, Berarti Pertamina yang menggunakan. betul. Hmm. Jadi sekarang kalau Mas Bendot beli Di solar, Ya. beli solar itu kan B30. Ya. Betul. Itu artinya 30% adalah CPO. CPO. Faba disebutnya ya. Oh, Ya. oke. Fatty acid methyl ester. 70% HSD. 7% HSD, betul. Hmm. Jadi 30% dan ini kalau ditingkatkan lagi ke 50. B50. B50. Nah, 50% CPO, 50% HRD, jadilah dia B50. B50. Jadi solarnya Ya, makanya non foodnya dan ini sudah lebih dari 16 juta ton Wow. B30. berarti Besar sekali. Besar sekali. memang industri CPO itu memang dia lebih ke itu bisa jadi penopang untuk energi ya mas ya. Oh iya. Dan Memang aja tujuannya- memang arahnya ke sana ya. Iya. Ini kan di WHO. Iya. WHO itu yang menangani masalah Kesehatan. untuk lingkungan hidup. Iya. Itu. Saya lupa namanya apa ya lembaganya ya. Iya. Jadi Itu memang divisinya WHO lah. iya itu yang menangani harus energi itu harus clean gitu loh bersih Clean yang energy. Clean energy. emisinya rendah. Iya. Iya. Makanya kan pemakaian energi fosil, Iya. fosil itu termasuk solar, Iya. Betul. minyak bumi itu ya, Iya. Ya, turunannya dari sini bensin, ya. termasuk batu bara, Oke. segala itu harus dikurangi. Dengan mencari alternatif lain. Dengan alternatif lain Iya. adalah yang ini, kalau yang renewable ya, maksudnya yang Iya. ini Bisa kan di- kalau ditanam kan Dia tumbuh. ditanam CPO itu minyak pohon sawit itu ditanam tumbuh Iya. diambil minyaknya Iya. nanti minyaknya Diproses. dipakai Oke. kita bisa Nanam tanam lagi. Iya. Renewable berarti. renewable jadi terbarukan terbarukan. terbarukan terus tapi kalau energi fosil habis Habis. Dan memang sudah habis merusak lingkungan Betul. dan Tidak bisa itu- diperbarui. ya Betul, tidak ya. bisa diperbarui. ya, ya. Oke, Mas sekarang mungkin selanjutnya. Selanjutnya, bagaimanakah peran pemerintah dalam bidang tata niaga minyak goreng ini, Mas? Selama ini terus bentuk. Tadi belum saya jawab pertanyaan. Oh, iya. Kok bisa krisis? Iya. Ya, Oh, iya. kenapa Saya kok lupa. bisa krisis? Iya, Ya, iya. Iya. bisa krisisnya itu karena yang diekspor Ya. itu lebih banyak. Tadi kan berapa? 52 juta ton tadi yang saya sebut itu 11% untuk food, 10% untuk apa tadi kosmetik Ya, chemical totalnya berapa? Totalnya Cuma kurang dari 30. Iya, Iya, kurang dari Kurang dari 40 maksimal. Nah, sekarang sisanya kan diekspor. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kalau diekspor
itu lebih menguntungkan daripada dijual di dalam Oh, negeri. ya. Apalagi saat itu tahun 2019 2020 itu memang banyak produsen minyak selain sawit itu sedang bermasalah. Oh, jadi mau nggak mau cover juga ya Mas ya? Ya, itu kan kalau tidak salah terjadinya perang Rusia dengan Ukraina itu, Oh ya, itu kapan ya? 2020-an 2020-an ya. ya. 2000 ya itu kan krisisnya kan Awal gitu. 2020 dan Iya. ini. Stuck. Sedangkan di Ukraina itu adalah penghasil sunflower oil untuk mencukupi kebutuhan APBS Euro. Betul. Hmm, Jadi itulah akhirnya krisis minyak. akhirnya kan supply terhenti, kemudian pasar kosong, CPO jadi rebutan. CPO jadi rebutan. Padahal ada dulu kita pernah produk-produk kita ini CPO ini ditolak di Eropa Uni Eropa kan karena dianggapnya deforestasi. deforestasi. Iya dong. Nah, itu Nah kan itulah. Nah sekarang karena ada kebutuhannya seperti itu, Berbaik-baiklah mereka ya, dengan produsen Indonesia, makanya kan ya begitulah. Ya itulah ekonomi itu. Iya. makanya saya kemarin identifikasi kan Mas, Uni Eropa dan Pak Prabowo ketemu kemarin itu kan, dia kan mereka butuh CPO dari Indonesia juga. Nah itu kan dari begitu. Dan Iya. pada waktu yang bersamaan ada krisis kekeringan di benua Amerika Selatan. Betul. Iya. Itu kekeringan di situ, akhirnya kan produksi kedelainya kan berkurang juga. berkurang. Nah itu masuk. Nah inilah yang membuat krisis itu karena jadi jatah yang mestinya itu di dalam negeri. Iya. Karena selisih harga yang sedemikian besar, akhirnya enak diekspor saja. Nah Permintaannya banyak soalnya. akhirnya tadi hubungannya sama pertanyaan Mbak Sekar yang Iya. berikutnya tadi. Pemerintah. Regulasi pemerintah. Iya. Nah itu di tahun 2020, Iya. awal tahun 2020, kami ini para pengusaha ini dipanggil sama Menteri Perdagangan waktu itu siapa ya saya lupa saya namanya. Sebelum Pak Zulkifli Hasan ya. Ya sebelum Pak Zulkifli Hasan. Iya. Siapa itu? Renovasi. Ya, Menteri Perdagangan waktu Ya, zaman Pak Jokowi. itu, Ya. itu ada di situ ada walaupun lewat Zoom ya dipanggil lewat Zoom. Pak Menterinya itu didampingi Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Dalam Negeri. Iya. Nah itu mewajibkan Iya. harus dijual di dalam negeri, diutamakan, begitu kan. Terus keluarlah peraturan Menteri nomor 1 Iya. itu minyak goreng harganya ditentukan oleh pemerintah. Iya. Karena itu prinsip kan, Iya. ya, ditentukan oleh Iya. pemerintah. Harganya itu adalah waktu itu 14.000. Hasilnya jalan tertinggi. Ya, Headnya ya. ya terus harga yang curah Iya. 11.000. Oh. Iya. Ya nggak jalan. Sudah nggak ada barang ditentukan harganya, Susah. Sudah. harganya dibatasi nggak boleh lebih dari 14.000. Hukum pasar, Mas. Iya. Dan krisis ekonomi juga akhirnya Iya bingung. kan waktu itu kan harga kan sudah last time kan Pasti. Sampai berapa tertinggi waktu itu? sampai 25.000 kalau sama sawit itu ya. Betul, betul, betul. Nah sekarang ngapun dan Terus dibatasi sama pemerintah. Hari boleh 14.000. Itu belum berumur 1 bulan sudah dicabut. nggak efektif ya Mas ya? Hah? Nggak efektif berarti. Nggak efektif, iya. Terus dicabut diganti peraturan Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2020. Dibikin lagi. Dibikin lagi, tapi ini lebih Lebih fleksibel. Iya. Sehingga pengusaha pun juga dengan sukarela mengalokasikan untuk pasar dalam negeri. Nah, iya, jadi yang tadi 11.000, terus yang minyak 14. yang biasa itu 14, terus yang Ekspor. oh enggak itu seluruh merek 14.000 Oh, waktu Oh, itu. oke. Nah sisanya itu kan dijualnya kan dari pabrik kan minyak 18.000 20.000. Sisa selisihnya ini bisa direquest ke pemerintah. Oh, disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi oleh pemerintah. Iya. Tapi tahu sendiri pemerintah itu kalau bersubsidi itu minta duitnya lama. Iya. Itu yang dari tahun 2020 itu Belum tertagih kan? Iya. Aduh, repot lah. Nah, terus itu kan nomor 2 kan. Iya, Iya. betul. Terus timbul lagi nomor karena itu pada ragu. Iya. Ini nanti benar apa tidak sih di
diganti oleh pemerintah. Iya. Digantilah di simbol lagi yang nomor 3. Oh, ada lagi. Nah, nomor 3 ini sekarang ada yang namanya DMO, Domestic Iya. Market Obligation. Iya. Kamu boleh jual dulu 20% di dalam negeri, Dari Iya. kota sisanya si boleh diekspor. 80% boleh diekspor. Oh. Supaya di dalam negeri bisa terpenuhi. Karena kan tadi buat Iya. cuma berapa? Cuma 5 Kamu boleh ekspor, syarat ketentuan berlaku. Iya. 20% kamu penuhi dulu pasar. pasar itu kan. Sebenarnya cukup baik. Cuma Tadi 11 saja. 11% aja. cuma 11% kok di dalam Iya. negeri. Ini kan 20%. Iya. Ya, cukup. Ya, itu pun juga Masih keberatan. ya namanya Ya namanya juga akan keuntungan lah. Bang. Nah, Hitung-hitungannya. Kapan lagi cuan kan gitu. nah, akhirnya kan banyak yang main bata kan, Iya. yang mengeluarkan kebijakan, Iya, iya. akhirnya yang Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, luar negeri itu bermasalah. Iya. Iya. Timbulnya dari situ. Iya. Oh. Ya itu tadi kan ada diskrepensinya Mas. Iya, yang sebelumnya belum 20% ini sudah di Siap, 20% dari penuh, ini belum 20% sudah dikeluarkan kebijakan yang ini boleh ekspor. Iya. Nah itulah. Dinamikanya luar biasa ya Mas. Wah, terus belum selesai. Oke, Terus tadi tahun 2024 Iya. itu kebijakannya berubah lagi. Kalau tadi itu adalah segala yang merek tertentu itu dijual bebas. Bebas. Boleh ya, boleh. Dan cuman yang minyak yang curah itu dibatasi sama merek apa tadi itu minyak kita Iya. itu ya dijual 14.000 berapa? Iya. Iya. Di tahun 2024 itu kebijakan dicabut lagi, diganti lagi. Jadi regulasi pemerintah begitu, jadi Menyesuaikan kondisi. dan terus kondisinya. DMO yang 20% itu adalah berupa minyak kita. Jadi minyak curah itu sudah nggak boleh beredar. Berarti mereka berkewajiban mempacking sekalian dan distribusikan dengan Betul, sudah bermerek jadi minyak kita. Jadi minyak kita. Iya. Jadi kalau dia sudah jual minyak kita Sekian persen 20%, ya sudah dia berhak mengekspor. 80% Boleh. boleh diekspor. Boleh. Jadi menjawab pertanyaan Mas Kata Ya. itu. Ya, Jadi itulah regulasi karena supaya untuk mendahulukan pasar domestik Domestik, dulu, baru silakan Anda ekspor sisanya Betul. kuotanya. Iya. Jadi tidak semata-mata gitu Mas. Jadi yang di dalam negeri juga enggak sampai krisis ya. nggak Mas, sampai ya? krisis. Sampai Betul. sekarang kan itu mungkin Stabil. jalan ya. Iya, aman. Jalan. Ya ada sedikit naik turun lah fluktuasi. 15.700 kalau nggak Iya. salah minyak kita itu. Tidak Dan terlalu. itu tidak boleh dijual di supermarket besar, Oh, di pasar di tradisional. pasar tradisional atau supermarket kecil. Oh. Karena kalau supermarket besar pasti harus pakai merek yang premium gitu. Betul. Yang merek Konsumennya juga beda pasti. Ya, Iya. sudah bagus sih regulasinya saya pikir sudah Iya. kesini semakin bagus ya. Ya tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Iya. Hubungan dengan kesehatan ya. Nah, tadi. itu. Oh ya. Ya, Ya, monggo. gini. Kalau minyak kelapa ini disusun oleh yang namanya lauric acid. Hmm. Jadi itu triglycerid ya, triglycerida itu ada 3 molekul Iya. asam lemak yang menyusun. Ya. Iya. Yang paling besar itu adalah lauric acid, itu serinya serinya itu 12. Iya. Karbon C 12 ya. Itu tergolong dari MCT yang Mas Bindo pernah singgung gitu. MCT itu medium chain triglyceride. Jadi golongan asam lemak menengah. Iya. Itu kan kalau asam lemak itu disusun oleh karbon ya itu. Iya. Memang ada punya satu double bonding atom C ya. Ya. Jadi tidak jenuh gitu, masih ada unsur tidak jenuh, Iya. tidak terlalu jenuh, Iya. masih ada yang tidak jenuh. Iya. Dan karena rantai karbon C ini menengah, itu di dalam tubuh itu mudah dicerna. Kalau mudah dicerna itu artinya mudah dibuang. Dibuang. Iya. Jadi tidak Kolesterol. Menumpuk di tidak tubuh. menumpuk. Tapi kalau yang minyak lain yang bukan lauric acid, Iya. minyak kelapa itu disusun dari lauric acid ya. Iya. Ya. Kalau bukan lauric itu menjadikan orang jadi fatty, jadi gemuk Nah, karena tersimpan di Di dalam dalam tubuh.
Jadi Sulit diuraikan. jadi secara tidak langsung kenapa Yang mengurangi kedua. gorengan itu? Iya, Nah, itulah. iya. Jadi bedanya berarti gorengan pakai minyak kelapa dan minyak sawit. Ya kalau minyak sawit, Iya. minyak sawit itu disusun oleh namanya palmitic acid. Iya, Bang. Itu karbon C-nya, karbon C yang terikat di situ tuh ada 18. Lebih banyak ya. Panjang. Jadi ya ini sebenarnya masih tergolong medium chain fatty acid juga atau masih medium tolerable. chain, Iya. tapi lebih panjang Iya. gitu loh. Mhm. Jadi itu bisa tersimpan di dalam tubuh kan nanti triglyceridnya tinggi. Kolesterol. Ya itulah salah satu alasan dulu orang-orang tua kita itu kan sawit itu kan dari tahun 70-an. Iya. Betul. Boomingnya dimulai tahun 70. Iya. Betul. Kalau kelapa kan Wah, orang dari terkaya anu. kita yang nenek-nenek kita kan Sudah tahu. Betul. beliau-beliau sehat Betul. ya karena banyak memakan yang minyaknya itu adalah orengsita. Kalau yang vision itu varian dari coconut oil juga ya Mas ya? VCO itu hanya proses ekstraksinya. Oh, pembedanya di situ. Proses ekstraksi dari buah kelapa tadi Iya. dibuat santan terus kemudian Dijernihkan. dijernihkan diproses dengan wet proses yang Oh, basah. basah. Oh. Jadi bukan dry atau Iya. hot ya. Proses basah itu bisa centrifuge itu kan dari perusahaan titik bukan berat jenis ya, berat jenisnya yang besar. Iya. Jadi kalau sudah jadi santan centrifuge Ya, bisa. airnya itu akan Iya. terlempar lebih jauh Betul, gitu betul, loh. betul. Baru sisa minyak. Nah itu makanya wet prosesnya di situ. Kalau yang kami ini kan lewat kopra jadi Iya. Iya, dry. ya Iya. Cuman kan memang kalau skala industri memang harus lewat kopra Mas. Kalau lewat kopra. Iya. Kalau VCO itu kan kecil. Iya. Saya juga tidak tahu kenapa kok orang itu senang VCO padahal VCO kan harganya mahal. iya. Mahal sekali. Kalau Mahal misalnya botol kecil segini aja bisa ratusan ribu. Dan itu itunya persepsi. botolnya seringnya kaca ya. Iya. Packagingnya. Packagingnya. Baca. Iya. Marketing aja. Biar dia kelihatan eksklusif juga dengan Maka sesuai dengan harganya. kalau saya baca-baca apa sih unsur yang Iya. membuat orang tertarik itu mungkin karena warnanya atau Bening. mungkin warnanya itu bening ya. Terus yang kedua lagi ini dianggapnya sebagai obat. Itu karena lauric acid tadi yang saya sebutin. Iya. Padahal Substansinya nggak beda jauh ya. Mas? iya, secara kimia Ya itu berarti hanya branding sih Mas. Nah, Branding dan marketing. Nah, jadi kan itu sih. betul. Iya. Kelanjutan. Iya. Mungkin oke. Diskusi selanjutnya. Oke, baik Mas, kenapa harga minyak kelapa kira-kira ini banyak sekali naiknya ya? Apa bisa turun lagi nggak kira-kira? Nah, ini pertanyaan ini memang ini hubungan tadi sama pemerintah. Iya. Oh, Jadi saya tidak menyalahkan pemerintah karena pemerintah itu adalah sifatnya pembela petani. Iya. Jadi ini yang diekspor kalau dulu diekspor kayak kami ini ekspornya sudah LPG ya. Iya. Sekarang itu yang diekspor adalah gelondongannya itu, jadi butir-butir kelapa itu diekspor ke China pada waktu Pak Prabowo pertama kali datang ke China ketemu Xi Jinping itu. Satu poinnya adalah ekspor butir kelapa bulan. kelapa bulan. Iya. Nah, kelapa bulan itu diekspor banyak sekali. Di sana itu ternyata Proses. dipakai untuk coconut milk. Orang-orang China itu senang sekali dengan coconut milk. Jadi coconut milk itu jadi kompetitornya dari susu merahan bisa. Iya. Dengan alasan kesehatan atau apa begitu mungkin ya. Kelihatannya orang di sana itu tidak terlalu Suka. Ya, perutnya itu ya dairynya itu tidak terlalu suka iya. dengan bisa menerima Dari susu sapi. laktosa. Iya. Laktosa. Oh, akhirnya gitulah. Mungkin secara jadi itu mereka memang seperti itu makanya dia Karena banyak sering orang Chinese kan sukanya makan sayur-sayur juga tuh. Jadi Iya, daging itu kurang ini. tidak sesuai dengan pencernaan. Iya, iya. mungkin juga begitu bisa. Ya, jadi akhirnya memilih alternatif seperti Iya, itu ya. Mas, iya. ya. Makanya sekarang Ada efeknya Mas ke industri coconut oil di Indonesia. banyak. Iya, Harganya jadi tinggi. Harga jadi tinggi udah pasti sekarang. permintaan pasarnya tinggi soalnya. Sekarang harga minyak sawit itu yang disebutnya palm oil ini. Palm oil itu satu botol kalau beli itu berapa kali 20.000 doang. Ya. Ya. Sekarang coconut ini ya produk saya Berapa Mas? Kan user. sudah ke end user dari pabrik sudah 50.000. Wow.
Dari mana? Jadi dijual kalau saya lihat di supermarket 65.000 ada yang Kalau di pasar Eropa di Australia sampai berapa itu mas? Kalau jalan kan jadi ekspor juga kan? iya. Oh dia makin senang, Iya. makin senang. Karena salah satu yang membuat dia tertarik adalah orang-orang Eropa, orang-orang Australia atau orang Amerika itu kan dia kayaknya senang kalau hal yang sifatnya organik. Oke. Betul. Lebih Iya, alam ini. Lebih yang sifatnya Iya, dia iya. baru berapa tinggi dia kan dari. Kamu bilang kualitas yang mereka ngomongkan kan? Iya. Ya karena ya concern terhadap kesehatan itu kan Iya, iya. orang Eropa itu sangat concern terhadap kesehatan, terhadap lingkungan hidup sekarang itu paling concern. Ya itu tadi sih mungkin value-nya di situ. Oke. Ada tambahan lagi? Oke, baik yang kabar terakhir yang kami terima bahwa Donald Trump akan menaikkan pajak importnya dari beberapa negara menjadi 32%, Mas. Ya terus turun ya. Sekarang 19. Terus Mas ya ke dari Indonesia ke Amerika Serikat. Iya. Apakah hal ini juga akan berdampak di perusahaannya Mas Dion? Itu sangat bagus. Karena asalnya itu sebenarnya hanya 5% gitu ya. Terus sekarang kan dinaikkan sampai segitu. Iya. 532 sekarang 9. Dan lah. Ya lumayan lah. Ada di kedua. Tapi ya tapi sebenarnya gini loh. Sebenarnya orang Amerika itu kan aneh. Mereka ekspor hasil pertanian salah satunya adalah yang bahan makanan terbesar adalah kedelai. Betul. Kalau pas Tempe kita ada kan? tambah kartu makan Iya. tempe atau makan tahu dari mana? Kedelai yang ada di sana. Iya. Itu kan semuanya kan GMF, Iya. GMO, GMF. Iya, betul. Nah tapi kalau saya jual ke sana, mana saya juga kembali mobil. Iya. Repot kan? Nah itu mah. Iya. Nah sekarang kalau impor kedelai itu 0%, kasihan dong petani-petaninya. Semakin nggak berkembang jadi di sini pertanyaan kita di sini. Iya. Sudah begitu, terus nanti ada kapas segala, Iya. 0% juga. Jadi pokoknya paling banyak kan kalau nggak kedelai, terus energi, mudah-mudahan nanti energi ya turun. Iya. Harusnya Ya mudah. mudah-mudah ya kan. Ada riset. Makanya ada bisa juga itu kan. Iya, Iya. pastinya. Yang kedelai ini yang paling banyak. Kedelai memang banyak sekali mereka mau. Ini sampai 70 triliun per tahun. Betul. Tapi marketnya kan premium loh mas. Aslinya untuk itu kan harusnya kan tambahan. Karena kan 19% ini kan ditanggung konsumen ya harusnya. Oh iya, iya dong. Jadi ya. Iya kan bukan produsen kan itu. Konsumen. Makanya konsumen pasar tadi mereka. Iya. Tapi sebenarnya yang susah mereka karena harganya begini ya. Jadi kan harganya sedikit ini harus nanggung 19% lagi. Iya. Lebih harga Iya. Ya, yang dirugikan sebenarnya domestik mereka. Tapi untuk pemerintah ini bagaimana, Mas? Karena kan masalah. Oh ya, itu kalau seperti itu kan berarti. Nah, ini kan belum berlaku ya. Iya. Nah, itu hanya untuk Amerika. Iya. Yang Eropa nggak terganggu. Iya. Iya, Eropa Australia bisa Tapi nggak? kalau permintaan secara pasarnya aman-aman saja, saya pikir juga nggak akan bagaimana dari pihak produsen ya, Mas ya. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Pengaruh itu nggak ada. Ya, cuma mungkin bahan baku yang susah. Oh iya. Iya, karena dari China tadi itu yang Iya. dulu sekali. Kenapa? Sekarang masalahnya itu bukan penjualan, masalahnya adalah bahan baku untuk olahannya. Iya. Sekarang kan tadi kan saya bilang kan minyak goreng ini kan sudah 60%, nanti sudah saya sebutkan beberapa tadi. Iya. Itu yang paling besar di non food itu ada lagi itu yang kosmetik, Betul. kimia, segala itu kan termasuk ini kayaknya mungkin apa ini? Tapi kalau kayak Bukan ini untuk Gini. catnya, Biasanya Iya. itu kan itu pakai ada campuran minyak goreng suka. kosmetik juga banyak ya, Mas ya. Banyak. Ini banget. Lipstick, Betul, segala gitu lipstick tuh semuanya. ada. Jadi sebenarnya bukan hanya soal itu ya mas, kalau dicek biasanya kalau konsumsi industri sama energi itu Iya. itu sama Betul. Semuanya. Ini makanya deforestasi di Indonesia itu sudah komplain tadi. lagi dua sisi kan. Indonesia sudah bisa. Pastinya itu Mas. Tadi yang saya sebut tadi penambah KPBB itu ini Komplain UNEP ya. Oh, Ya. iya. Yang United Nations Environment Program. Oh, Jadi itu komplain ya. yang meregulasi. Nggak tahu Indonesia sudah ratifikasi. Soalnya kayak itu dulu.
kok kayaknya itu kelihatannya kok belum kayak Dulu kan kerja gitu. yang pernah Pak Jokowi itu datang ke Italia itu Iya. G20 ya. Iya, G20 itu kan juga membahas adalah negara ini mengenai lingkungan hidup ini. Tayo dia Itu ada diprioritaskan ke sebenarnya teknik dari presiden kita waktu itu supaya CPU kita laku dan Eropa tidak memben. yang ban gitu kan. Nah itu salah satu promosinya adalah menggunakan energi terbarukan. Iya. Berarti pernah iklim ini yuk blessing yang disukai. Betul. Bukan si Indonesia semakin besar gitu. Waktu setelah G20 itu batu bara yang asalnya dulu 400 US dollar per metric ton turun jadi 140. Setelah UNEP sama G20 yang di Italia itu setelah pertemuan itu jatuh batu bara karena dari UNEP tadi keputusannya. ke mengambil suatu kebijakan kalau batu bara itu dipakai terus menerus selama 30 tahun bumi ini akan naik 100,5 derajat Celcius. Iya. Maka itu lah yang di Iya. Ya kampanyenya itu juga kan biar panas bumi itu ya. Karena bumi ya itu Iya. kan terus naik Betul. kalau dia global warming ya. global warming dan Iya. itu ya Karena memang batu bara berperan banget merusak lingkungannya. Dari itu tidak ada terbarukan itu loh. Jadinya dari situ tuh pembicaraannya kenapa untuk lebihnya itu lebih banyak kurangnya mungkin seperti itu. Soalnya itu sebenarnya masih industri pak. Kalau malah asumsi ya sampai oh iya sekarang memang lagi sangat industri ya. bagi rumah yang kecil ya Oke, baik Mas, untuk prinsip hidup yang selalu dipegang sama Mas Del dari masa SMA sampai jadi pengusaha sukses seperti ini, mungkin bisa dibagi ke adik-adik kemarin-kemarin. Ya. oh oke ini kalau sudah konsisten Belum, masuk. Itu mau lagi kita sudah mulai aman. Kita masih banyak. Karena ada batasan mas. Ada batasan. Sampai ke semua. tadi sudah saya sampaikan dari awal-awal saya kerja di pabrik yang itu kan seperti itu saya ingin aduh kalau saya terima telepon dari seorang teman besok minggu mau kemana Ya bisa ada sempat. bisa jalan-jalan saya kok nggak bisa gitu itu salah satunya mungkin si hidupnya makanya nanti saya pikir kalau begitu memang ladang saya karena saya dari desa ya sawah saya itu ada di sini ya saya harus mencintai pekerjaan saya walaupun saya mesti harus susah nggak bisa sampai istirahat pun curi-curi ya. dulu waktu tahun 82 saya katanya insinyur tapi kok nggak bisa bikin pompa dan mungkin kalau saya pintar saya nggak bisa ini kan itu saya Yang buat ini dari mana sih? Bukan itu ya. pompanya rusak itu pernah terjadi begitu saya dengar dari Tuhan ini semua pompa coba pompa saya bilang dulu kan ya bukan bidangnya saja tapi kalau di dalam kuliah walaupun saya Jadi masih itu. itu kan yang dipelajari kan teori Betul. makanya saya berpikir begini teori itu kalau tidak bisa dipraktekkan teori itu tidak berguna Iya betul Mas. Betul. tapi sebaliknya juga gitu Iya. praktek kalau nggak ada teori ngawur Juga Mas juga. Mana? betul ya itu pernah saya alami jadi saya alami begini itu di pabrik saya itu pas itu jodoh saya punya jalan dia bingung kan malam-malam pagi ini pabriknya kebakaran kenapa sudah saya kuyur pakai air makan air bosan nah inilah makanya diperlukan teori saat itu Ini yang lagi bukan begitu jadi terus apa yang kamu lakukan ya tetap saya kuyur air sampai salah sudah tutup tarihinya tutup rapat
mati sendiri nanti. Tapi kok nggak meledak Pak? Selama itu masih ada kelas, Ya, tidak ada ledakan. Iya. Artinya kan, selama tidak ada oksigen, suplai oksigen di situ, tidak ada penumpang. tidak ada nyala itu kan mati sendiri. Iya. Nah akhirnya, Mati. nah itulah. Ini yang pernah saya alami ya. Iya, iya. Jadi minyak goreng ini kan ada level, kalau ada neraka. Betul. Iya. Resikonya besar. Iya. Resiko-resikonya masih ada ya. Tapi kalau untuk seandainya untuk anak muda yang mau terjun ke bisnis seperti pertanian atau seperti yang Mas Setio lakukan dengan kunci suksesnya, Mas. Wah, dari seperti lagi ya. Kunci suksesnya kita masih harus tahu. Iya. Itu betul kok. Betul. Orang itu kalau tidak jujur itu susah untuk mencari pekerjaan atau mungkin pendidikan susah di dalam itu. Penting sekali apalagi di swasta ya, betul jujur. Tekun itu kan dia membantu tapi kejujuran yang lebih diutamakan. Sudah ya kejujuran. Iya, iya. Oke. Trust sangat sih Iya, ya, betul. saya. Mas, dari apa namanya semuanya seperti ini artinya kan apa ya? Saya ingin nanya ke awal sesi sebenarnya. Dari banyak hal yang sudah dinantikan, dari pengalaman hidup punya seperti itu. Kok istilahnya kan kami yang melihat benar kok seperti itu cintanya sama ada atau orang lebih itu apa sih mas kira-kira yang membuat karena kan gini mohon maaf ya dengan yang sudah sesibuk itu selalu berusaha mengganggu waktu tuh ketika udah mengambil keadaan di dalam tanggungan hasilnya berkontribusi memberikan banyak hal yang kami tahu dari pengurus semuanya sampai dengan di luar pengurus itu respon terhadap perjalanan kan sangat positif. Nah itu apa yang membuat perjalanan sebegitunya ke itu orang aja yang manja itu yang bikin di luar orang kan jadi kalau mungkin ditanya apa itu adalah suatu kebanggaan saya sekolah di SMA 2 karena saya dari sekolah dari SMP itu tidak populer gitu loh. SMA 2 kan tak ada yang memang populer. Kalau saya bisa masuk ke SMA 2 saya luar biasa bangga apa jadi kan masuk dari luar kota, ya itu sangat kecil. Ya peluangnya presentasinya kecil. Iya. Presentasinya kecil. Untuk bisa diterima. Untuk bisa diterima. Nggak kepala dengan orang sudah kabupaten saya tinggal bukan di kota kecamatan tapi di desanya satu kebanggaan. Jarang orang-orang desa yang bisa sekolah di desa Kabupaten. Jarang apalagi saya mencintai sekolah saya itu karena seperti itu. Saya punya kebanggaan di situ. Saya juga dari beberapa kepala sekolah dan itu setelah Bu Edlin hampir semuanya komunikasi kontribusi pendanaan itu kalau kami kalau itu pendanaan kita sih kami tahu kan ya itu berarti kan ada cita saya senang dan saya memang banyak ya orang sekolah banyak suka banyak di awal-awal di tahun 75 itu kan jarang sepeda motor ya. Saya kasih saya sepeda itu. Kira-kira mungkin bisa setengah tahunan ya. Dari desa saya sini itu sekitar 14 kilo. setengah jam lebih. Ya, tapi waktu itu cepat karena jalan lagi. Baru tahun kira-kira setengah tahun kemudian saya kos gitu kan. Terus setelah kelas 3 sudah lebih dari 17 tahun saya beli motor. Itu agak bisa. Nggak terlalu jauh juga jarak tempuhnya kalau naik motor. Kalau naik sepeda dulu kan jam pulang sekolah itu jam 1 pulang sekolah. Saya naik sepeda itu sering kehujanan. Sering kehujanan dan buku ini nggak ada. Setengah tahun saya mengalami itu. Sebelumnya sih mungkin orang angkatan sebelum-sebelumnya mungkin lebih parah lagi kali ya. Iya. Dari sepeda itu saya ada beberapa teman itu kalau ikut numpang gitu.
saya di belakang, saya di bonceng. Jadi Oh, yang yang ayu yang Oh, silakan ya Mas ya. Oke. Mas, matur suwun, suatu Ya. kehormatan bagi kami Oke. untuk kehadiran penjenengan hari ini. Ya. Banyak cerita masa lalu Luar biasa, yang Mas. menginspirasi. Inspirasi Mas untuk adik-adik dan teman-teman yang di Kasmada luar biasa semangatnya juga. Jangan kangkok. Oke. Di ses berikutnya kami siapkan penjenengan istilahnya dengan narasumber apapun dalam diskusi apapun monggo. Istilahnya ini media untuk kita penjenengan menginspirasi adik-adik sekalian. Oke, baik. Baik, sudah. Jadi rekan di Kasmada, jangan lupa follow media sosial kami untuk update programnya dan hubungi WhatsApp Halui Kasmada di 08 222 76 70022. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk waktu, ketersediaannya panjenengan hadir di sini bersama kami bisa ngobrol-ngobrol di Ya. podcast ngobrol ya Mas ya. Mungkin lain waktu bisa kita sambung-sambung lagi untuk episode berikutnya. Siap. Kami dengan senang hati menunggu Mas Setio kembali di sini. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Mas Setio. Terima Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Belot. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah?